Ano Jong? Jong, cok huli tuh, gitu, tak boleh. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap langkah, setiap nafas, dan setiap tujuan dan setiap niat ini yang kita lakukan ini tidak jauh dari hal-hal yang negatif. Tetap kita masih istiqomah dan konsisten melakukan dan mengerjakan hal-hal yang positif. Tentunya hal-hal yang positif itu hal-hal yang tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tentunya hanya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa dicapainya dengan tidak mudah. Kita harus dicapai dengan penuh perjuangan, penuh tantangan, dan tentunya penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba Allah yang kelak semuanya bisa berakhir dengan jalan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah evaluasi Muharraman ya. Alhamdulillah, Muharram kemarin sudah kami laksanakan, sudah kami lakukan bersama semua panitia dan beserta semua komponen madrasah. Saya ucapkan banyak terima kasih ya yang membantu jalannya acara, yang membantu jalannya kegiatan ini. Alhamdulillah bisa dilakukan dengan sukses, lancar, dan tentunya tidak ada hambatan walaupun banyak rintangan, tapi alhamdulillah secara lebih santai, lebih pelan-pelan, dinikmati oleh teman-teman semua pihak, menyadari semuanya. Terima kasih. Walaupun ya namanya manusia pasti banyak kekurangan dan pasti banyak hal yang tidak sempurna yang terus kita lakukan perbaikan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih ya. Insya Allah videonya, filenya masih ada di tukang syuting ya. Videonya masih ada di tukang syuting. Beberapa hari lagi kalau sudah dapat akan saya share ya. Akan saya upload ya. Jadi orang berbuat baik itu, sahabat, bukan hanya bisa diam. Jadi orang berbuat baik itu sebenarnya orang berbuat itu mudah ya. Mudahnya diam ya, tidak keluar rumah, makan, minum, ibadah. Jadi makan, minum, ibadah di rumah, menurut saya sudah baik. Tapi kalau ingin bermanfaat ke yang lain, bermanfaat ke sekitar kita, itu yang membuat kita susah, yang membuat kita sulit. Kenapa? Karena kalau kita ingin bermanfaat ke sekitar kita, ingin bermanfaat ke orang lain, maka ya kita harus mau capek ya, kita mau capek, mau berkeringat, bahkan siap dimarahi, siap dicaci maki, bahkan disalahkan. Tidak bisa membantu ya, tidak bisa membantu, tapi bisanya menyalahkan. Itu sahabat ya. Iya, pokoknya jadi orang bermanfaat tuh ya tidak mudah lah, capek dan mau disalahkan. Itu sahabat. Mungkin apa yang saya sampaikan tuh suara-suara hati yang
mulai pilu ketika melaksanakan perjuangan. Sahabat. Dan teman-teman sahabat semuanya, dimanapun kita berada, pasti hari ini juga sama-sama berjuang dalam hal-hal yang kita perjuangkan. Mungkin teman-teman yang hari ini lagi jomblo, tidak punya pasangan, mungkin hari ini akan memperjuangkan pasangannya supaya pasangannya itu mau dekat dan bisa dimiliki kita. Mungkin itu sahabat. Ya. Terus di sisi yang lain, yang hari ini yang punya banyak utang pasti stres, mikirin hutangnya, memperjuangkan hutangnya, bagaimana supaya hutangnya itu cepat lunas dan tidak terbebani lagi. Yang hari ini ada masalah dengan di luar sana pasti juga berjuang di kehidupannya. Saya pun hari ini yaitu lagi banyak masalah. Masalahnya saya adalah ingin rasanya memperbaiki hati. Sekiranya hati ini tidak banyak bergerak kemana-mana, istiqomah dalam tempatnya ini. Dan ini saya kira tidak mudah, karena niatan kita ikhlas belum tentu orang lain menerima. Niatan baik belum tentu orang membenarkan. Ya. Menurut saya sudah baik, tapi kadang dengan orang disalahkan. Ya. Sudah baik, tapi dengan orang disalahkan. Kadang jelek, ya didukung. Ya. Jelek dukung. Itu kenapa kok begitu? Karena memang tugasnya kita itu sebenarnya ya kita berjuang. Ya sahabat ya. Ya tugasnya kita sebagai manusia biasa, ya kita memang tugasnya berjuang, ngopeni, melangkah, nah, terus melangkah, bergerak, terus tak pernah putus asa, bercita-cita. Setiap langkahnya begitu, konsisten begitu, walaupun pada akhirnya tidak sesuai harapan. Itulah kondisi kita sebenarnya, ya, kondisi kita. Contohnya kita kepada malaikat, kata Nabi Nuh berjuang 100 tahun dapat 11 orang. Ya, berjuang 1 tahun dapat 11 orang. Itulah yang memang kenyataannya yang harus diterima. Memang berat. Jadi menjalani sesuatu itu berat, karena tak pernah merasa dihargai, tak pernah merasa didukung. Padahal niat kita itu bukan niat kita, bukan niat saya pribadi, tapi niatnya orang banyak. Niat menghidupi syiar Islam, ya, menghidupi kondisi lingkungan, menyebarluaskan Islam. Tapi kenyataannya memang begitu, ya. Kenyataannya, kenapa kok begitu? Ya memang yang dinilai oleh Allah itu kan bukan kualitas sebenarnya, bukan kuantitas, tapi kualitas. Dan itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu kan berjuang 100 tahun dapat berapa jumlah manusia yang ikut kepadanya. Tapi kenapa kok dia tergolong Nabi Ulul Azmi? Ulul Azmi itu nabi yang punya pilihan, nabi pilihan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ngeri sahabat ya. Jadi kalau ingin memperbaiki hati, memperbaiki kita sendiri, tidak mudah. Apa yang kita ayo ya. Jadi saya tahapnya sekarang belajar memperbaiki hati. Terima kasih sahabat atas tontonan dan dukungannya video ini. Ya, mudah-mudahan manfaat dan tentunya dalam kategori ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.